Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta dakwah Darul Hikmah. Mulai hari ini himbauan gerakan untuk like, share, and comment, subscribe konten-konten yang bernuansa pendidikan, bernuansa Islami. Ayo kita ramaikan menjadi pahala jariah kita semua. Manfaatkan HP Android untuk tonton terus IG Darul Hikmah Sleman dan Facebook Darul Hikmah Sleman, tayang di YouTube Darul Hikmah Sleman. Jangan lupa subscribe yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para pecinta dakwah Darul Hikmah, sahabat dakwah Darul Hikmah dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di dalam live streaming pendidikan bersama Bang Alan. Ini kemarin kita libur dulu ya, karena ada satu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Mungkin kerinduan ini akan memancing kita semua untuk berdiskusi lagi lebih kuat lagi ya, dialognya lebih mantap lagi. Maka silahkan yang sekarang nonton live streaming di Facebook, di IG untuk menyiapkan pertanyaannya sedari sekarang. Ya, ini Bang Alan sudah gatal juga nih untuk nanti bersilaturahmi menyapa para sahabat Darul Hikmah nih, karena ya 2 minggu lah ya, istilahnya 2 minggu ini tidak menyapa kita, tidak bertemu dengan kita semua. Harusnya lebih kerinduan itu lebih tertanam. Tetapi sebelum kita memulai, saya ingatkan kembali bahwa Lembaga Pondok Pesantren Darul Hikmah mempunyai channel di YouTube Darul Hikmah Sleman, Facebook Darul Hikmah Sleman, dan IG Darul Hikmah Sleman. Akan ada dialog di hari Jumat dan Sabtu pukul 9 pagi, dan itu silahkan disaksikan. Live-nya itu ada di IG dan di Facebook. Untuk di YouTube nanti akan tayang mulai dari sore hari. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan, silahkan di like dan ditonton langsung. Baik. Nah, selanjutnya kita ke Bang Alan. Bang Alan, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ada istilahnya simpanan apa yang harus disampaikan kepada para pemirsa nanti setelah kemarin libur itu? Simpanan energi positif tentunya. Alhamdulillah. Berbagi kebahagiaan. Iya. Nanti mungkin kerinduan ini harus kita balaskan. Bagaimana ini Bang Alan istilahnya menjawab kerinduan para sahabat kita ini? Insya Allah rindu akan dibalas oleh orang yang merindu. Jadi bagi orang-orang yang merindu kita balas dengan hati tentunya sekarang. Iya, ini gaul juga ini. Itu nampaknya udah siap sekali ini dengan materi hari ini. Bagaimana? Apakah? Ya, sebenarnya kita tidak perlu menyiapkan apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan perasaan, berdasarkan perjalanan hidup baik yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan semuanya. Itu saja, kebaikan itu adalah naturalisasi. Bekal-bekalnya adalah ilmu sih. Apalagi sekarang kita masuk di, nanti mungkin pembicaraan masih dalam pendidikan anak ya. Dulu mungkin sejalannya Bang Alan itu dari mulai kecil sampai sekarang seperti ini, mondok di mana berapa tahun itu kan mungkin pengalaman itu yang nanti akan mungkin kita semua dengarkan gitu ya para sahabat. Yes, nanti kita ada sebuah talk show tersendiri. Nanti mungkin kita bisa menghadirkan cerita tentang pengalaman-pengalaman, karena memang ilmu itu berdasarkan dari sebuah pengalaman. Betul. Gitu. Jadi itu sangat penting ya. Cuman tidak kita bahas hari ini karena memang pengalaman saya itu bagi saya sebuah proses yang menurut saya andil dari tangan Allah itu sangat besar. Hidayah itu menjemput. Wah, ini mungkin netizen ini para subscriber. Ya, nanti pokoknya
biar jadi penasaran aja Bang, nanti biar jadi penasaran. Bahkan ada cerita katanya ini Bang Alan itu dulunya cover boy. Nah, penasaran kan? Pokoknya nanti simak terus lah, ikutin terus pokoknya ya. Banyakin. Baik, Bang Alan mungkin bisa langsung saja untuk memulai menyapa dulu sahabat atau materi apa yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Kak Ai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua sahabat pencinta dakwah Darul Hikmah, subscriber yang ada di Indonesia maupun dunia tentunya. Amin ya Allah. Insya Allah ini alhamdulillah ini tetap optimis ya. Kebaikan Betul. itu tetap optimis ya. Al-haqqu bila nidhamin yuqlibuhul batil bin nidhamin. Jadi pada saudara semuanya ya, kebaikan kebenaran yang itu tidak terorganisir itu akan dikalahkan dengan kejahatan keburukan yang dia terorganisir. Maka konsep kita sebenarnya kita tidak membahas tentang apakah yang kita sampaikan itu adalah yang paling benar, tidak, tapi ini adalah nuansa proses belajar. Sehingga kita ingin menyajikan kepada seluruh masyarakat tentunya, kalau kaum milenial yang ada di manapun Anda berada ya. Jadi memang konsep agar kita selalu peduli dengan hal-hal yang baik itu harus kita serukan. Keprihatinan kita yang kita alami saat ini harusnya tidak perlu kita keluhkan, tidak perlu kita menyalahkan siapa, apalagi kita bicara jauh-jauh siapa yang bertanggung jawab ini. Betul. Ya karena tanggung jawab dasar adalah ada di diri kita. Karena Allah sudah menitipkan hati, akal dan pikiran kepada kita semua. Ya, nah, prolog ini berkaitan dengan masih bicara tentang berkaitan dengan sebenarnya pendidikan. Ya, dari mana? Kita sudah berulang kali membahas tentang tripusat pendidikan, gitu kan. Salah satunya yang nomor satu adalah di rumah. Ya, sekarang kita ngupas ini Kak. Kadang-kadang mengapa kita tidak menjadi orang yang hidupnya dia bisa bersabar, bisa istiqomah, bisa bahagia? Itu karena kita tidak paham konsep-konsep bagaimana kita menjalani hidup dan kita tidak mengerti ilmunya ini. Iya, betul. Contoh misal, gitu kan. Apa sih yang kita cari di luar? Ya, apapun ini, bekerja, bermain, atau happy gitu kan, nongkrong, hiburan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sedih gitu ya, cari ada sahabat-sahabat kita yang merasa stres banget di rumah gitu dan ingin bagaimana mengajak temannya atau komunitasnya, guys jalan yuk, hangout yuk, bla 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 bla, ayo dong please, bete nih, padahal dia di rumah. Padahal kalau kita buka rahasia di rumah itu luar biasa. Apa rahasianya? Ini penting nih, panteng ini ya para subscriber ini. Kalau dianggap penting, ini insya Allah penting. Gini, yang pertama, apa yang kau cari dalam hidup ini kecuali ya berharap agar ending dari kehidupan nanti di akhirat adalah pilihannya adalah kita berada di surga atau berada di neraka. It's choice, itu pilihan. Ya, dan itu tidak mungkin tidak. Betul. Tidak mungkin tidak. Ya. Sebagai orang yang beriman dan meyakini surga dan neraka itu ada, itu sebuah keniscayaan. Ya udah jalannya seperti itu. Udah mesti harus itu pilihan. Jadi guys, ya, kalau kita bicara, kita tanya kepada semua sahabat pencinta dakwah Darul Hikmah, ketika ditanya, sebenarnya kelak ketika kau di akhir hidup mau meninggal dunia, sebenarnya kamu ingin masuk neraka apa ingin masuk surga? Nggak ada yang jauh masuk neraka harusnya. Nggak ada. Kecuali gendeng gitu. Rata-rata mesti tidak ada satupun ya seseorang jawab, guys cita-cita gua masuk neraka nih guys, gitu kan. Doain ya biar gua masuk neraka. Ya, nggak ada. Itu nggak ada men gitu loh. Ya nggak ada. Semua akan menyampaikan bahwasanya cita-cita masuk surga. Pilihan utama. Pilihan itu. Tapi kita lupa gitu kan, bahwasanya konsep-konsep Islam, konsep-konsep di dunia pendidikan itu kita tidak mengupas tuntas dengan detail bahwasanya di mana letak surga itu. Betul itu. Nah, adanya nih yang penting, di mana surga itu? Surga itu ada di rumah kita, men, gitu kan? Ini sahabat milenial, surga itu ada di rumah kita. Kita kupas satu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Yang pertama nih, buat lo para milenial, anak-anak muda,
siapapun yang sudah berkeluarga ataupun belum, ya, yang belum tua ataupun yang masih sudah remaja, nah atau apa. Jadi saya ingatkan bahwasanya yang pertama surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita konsepnya bercita-cita bahwasanya kita ingin selamat dunia akhirat, tentunya nanti ganjarannya adalah jannah, ya, surga. Yang pertama harusnya yang membuat Anda bahagia di dalam hidup ini, atau Anda harus banyak belajar, atau Anda harus banyak meluangkan pikiran dan waktunya, kuncinya ada di ibu Anda. Gitu loh. Para ibu-ibu nih. Para ibu kita ini gitu loh, luar biasa. Maka ada beberapa kasus seorang anak, ini baru viral ini kemarin Kai, seorang anak menggugat ibunya, Masya Allah. Ibu kandungnya hanya gara-gara sepeda motor. Ini Masya Allah. Apapun alasanmu, apapun masalahmu, kau merasa benar apapun, kau melawan ibumu sendiri, itu salah. Udah tiket ke surga hilang. Tiket itu. Ya, itu yang pertama. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita stres di rumah dan sebagainya. Kita kenapa tidak begini ya? Ini simulasi saja nih, Kak. Iya. Kalau kita merasa galau, kalau kita merasa stres, kalau kita merasa kurang bahagia, kalau kita merasa sedang hidup bagai dihimpit, yang pertama adalah itu kan cuma perasaan kita. Iya, betul. Yang membawa perasaan kita Membawa sendiri. perasaan kita. Iya, betul. Lo ngizinin hati lo untuk galau, itu kuncinya. Kamu ngizinin dirimu untuk tidak bahagia, itu saja. Jangan menyalahkan lingkungan, orang lain, oh dia bla bla, oh my god, bla. Jangan. Tapi dirimu sendiri, yang punya hati kamu, yang punya akal kamu. Betul. Yang lain adalah hiasan. Dunia ini kan mataul ghurur, jadi permainan panggung sandiwara. Ya sudah, bagaimana kita berperan itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tips saya, ayo kalau misalnya kita sedang ngerasa gundah gulana, ambil cermin. Ya. Baca Al-Quran. Pelajari ilmu tentang surga. Di kisah-kisah di Al-Quran itu luar biasa. Surga itu sungainya mengalir air itu dari susu, dari minuman-minuman yang luar biasa. Bahkan yang di sini haram pun, di sini dunia haram pun di akhirat dihalalkan. Di kanan kiri di situ bidadari yang mantap guys, gitu kan. Pokoknya nggak ada lah di bumi ini. Ya bahkan secantik apa nggak ada tuh. Kalau di surga nggak bisa itu terbayangkan sebenarnya. Tidak bisa terbayangkan. Kenapa? Di surga itu tidak ada wanita yang kecil, tidak ada wanita yang tua. Semua muda, remaja, asik, look looking. Look looking itu apa? Good looking. Good looking. Nah gitu maksudnya. Biar pada penasaran apa itu jadi. Ya, pokoknya sempurna gitu loh. Kita bayangkan bahagia itu sehingga kita, oh my God, surga is the best gitu kan. Cita-cita saya adalah surga, indah sekali. Dari mana bayangkan? Bukan kita berkhayal tingkat dewa, ya, berkhayal, berimajinasi dan luar biasa. Jangan-jangan nanti kita kesambat, orang tidak lagi ngapain senyum-senyum sendiri kan gila. Tapi kita sedang muhasabahkan ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana indahnya luar biasanya surga. Ya. Kemudian setelah kita tersenyum, ini konsep yang harus kita lakukan pada Anda subscriber anak muda. Ya. Yang kedua, kita berbayangkan lagi, kita pelajarin bagaimana mengerinya neraka. Oh my God, it's very ngeri pokoknya. Ya. Ngerinya itu, menyeramkannya itu lebih menyeramkan ketika kita bertemu dengan mungkin hantu, suster ngesot, setan apapun yang ngeri-ngeri itu. Neraka itu lebih dari. Ya Allah, ya. Nastaghfiruna. Kita meminta ampun kepada Allah. Hindarkan kami dari api neraka. Makanya sebuah syair yang begitu luar biasa itu, syairnya Abu Nawas itu di pesantren-pesantren disebutkan itu luar biasa untuk mengingat saja sebenarnya. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla gitu kan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini bukan ahli surga.
Siapa yang berani mengatakan, gua nih pemegang kunci surga. Itu betul. cuman Bang Madid Musyawarah, adanya di sinetron. Iya, betul. Pemegang pintu surga itu ada di sinetron itu. Udah kagak ada sinetronnya. Udah nggak ada sinetronnya gitu loh. Ya. Nggak ada gitu kan. Maka Abu Nawas itu luar biasa sekali, dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabb, sesungguhnya aku tidak pantas di surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tetapi please, ya. Oh my God, gitu kan. Aku itu nggak sanggup kalau di neraka, gitu loh. Saya sadar diri kalau mesti saya banyak dosa, gitu loh. Tapi, nerakamu itu mengerikan, gitu loh. Nah mungkin inilah galau yang sesungguhnya harusnya Galau di yang sini. sesungguhnya seperti gitu. ini, bermuhasabah. Iya, betul. Nah setelah kita merasa ngeri neraka itu, hindari. Mesti kita berpikir jangan sampai masuk neraka. Lalu apa? Oh kita harus belajar ini. Belajar di mana? Belajar di tempat yang mendidik saya agar memahamkan bagaimana saya hidup, bagaimana saya mengenal Tuhan saya, Tuhan Allah saya, mengenali Rasul saya, mengenali bagaimana saya harus berakhlak kepada orang tua, kepada saudara, teman, dan lain sebagainya. Ya. Cari, kita harus belajar di tempat pendidikan yang seperti itu, yang mengarahkan seperti itu. Di mana? Darul Hikmah, PPDB itu. Darul Hikmah Sleman gitu loh. Ya, apakah Darul Hikmah Sleman itu the best? Kalau ditanya begitu, ya bagi saya sebagai pengampu di Darul Hikmah, masa saya bilangkan barang saya ini KW-KW kan nggak mungkin gitu loh. Ya the best gitu loh. The bestnya apa? Bahwasanya kita turut serta mengentaskan kebodohan, mengentaskan dari hal-hal salah pahaman tentang memandang pola hidup, cara hidup. Kita bagian dari lembaga-lembaga yang lain itu, maka pilih lembaga yang seperti ini maksud saya. Kalau memang salah satu kuncinya ada di ibu kita, berarti kan bagaimana kita menghamba kepada ibu kita. Yang pertama jangan sampai membuat ibu kita itu marah. Yang kedua, jangan sampai membuat ibu kita tuh menangis gara-gara ulah dan menangisnya itu bukan terharu Kak. Menangis gara-gara marah gitu kan. Kalau menangisnya terharu luar biasa. Ya, misalnya Anda ini, ya mohon maaf ini yang masih sekolah misalnya, meraih juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, nasional, ibu kamu nangis, hebat alhamdulillah, itu luar biasa. Setiap tumpahan air mata ibu lo adalah keberkahan dan pintu surga, membuat butiran-butiran pintu surga. Apa benar Pak Salan? Misalnya air mata itu menjadi butiran pintu surga, ya Allah, itu bahasa saya saja, gitu kan. Tetapi intinya menjadi keberkahan itu yang menuju ke surga itu. Nah, tapi kalau nangisnya, dasar anak gablek ini, aduh, gimana ini anak sopo? Kadang-kadang orang tua ini, kedua orang tua ini kadang-kadang suka lupa gitu kayak. Ya, anak kandungnya sendiri terlahir dari rahimnya sendiri dengan suaminya dan bapaknya, tapi tetap ditanya gue anak sopo gitu kan. Ini ya apa namanya, lupa yang sangat tragis ini begini. Jadi yang pertama adalah surga itu ada di telapak kaki ibu. Ibu di mana? Di rumah. Gitu loh. Di rumah. Yang kedua, ini para istri nih. Maaf ya, yang belum nikah pelajari, yang sudah nikah penting, pantengin. Para istri. Di mana surgamu? Para istri-istri perempuan, surgamu itu ada di bawah telapak ridho suamimu. Imammu. Ketika kau sah berijab kabul, maka yang menentukan hidupmu adalah imam. Betul. Ya. Imammu baik, imammu soleh, imammu hebat, kau jadi hebat. Imammu amburadul, imammu mabuk-mabukan, imammu korupsi, imammu maling, imammu lain sebagainya, perbuatannya bermaksiat, ya kena juga. Ya jangan sampai makmumnya begitu gitu loh. Usahakan ingatkan imamnya begitu. Yang kedua, ternyata di mana ada letaknya seorang ayah, seorang bapak, seorang suami? Di rumah. Terus kita jangan pernah, jangan pernah berangan-angan bahwasanya begini Kak, konsep selanjutnya masih tentang rumah ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya amalan jariyah, ya sedekah jariyah dan lain sebagainya itu hanya dari harta, kekayaan semuanya, sehingga hanya milik orang-orang yang mampu. Iya, betul. Padahal Islam itu luar biasa. Tidak hanya itu Kak. Tabassumuka li akhi katasabum tabassumuka li akhi kasodaqah, fi akhi kasodaqatun li akhi kasodaqatun. Tersenyummu buat saudaramu itu adalah sedekah.
Yang akan saya ambil ini yang kedua, surga itu ada di rumah itu bagaimana? Nih konsep pendidikan, wahai orang tua, ini agak serius ini. Saya bicaranya tentang menghadapi tentang para subscriber kita yang tua ini. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita berpikir kebaikan itu ada di luar rumah kita saja. Jariah itu ada di luar rumah kita saja. Bapak Ibu, ini contoh kecil, mengajarkan kepada anak kita cara memakai sandal ya, bang, mas, gitu kan, babang tampan, Andi kangen band dong, ya, bang, gitu kan, mulai pakai sandal itu dimulai kaki kanan, Bismillah dulu, ya. Setelah pulang sekolah anak kita lari gitu, ketika dia lepas tangannya kanan, sayang, kalau ngelepas sandal atau sepatu, ayo kaki kiri dulu, ayo Bismillah, dicopot gitu. Nah besoknya, karena sudah terbiasa, anak Anda pakai sepatu, dia mulai dengan Bismillah dengan kaki kanan. Oh tangan tadi ya pakai sepatu ya, ya kaki kanan, dia pulang kaki kiri, dia baca hamdalah lain sebagainya, dia peluk orang tuanya. Maka itu pahala jariah yang mengalir. Setiap hari anak Anda melakukan itu, setiap hari Anda mendapat income. Cara bisnisnya itu. Pemasukan. Saldonya itu terus ya meningkat. Uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk uang. Ini pahala yang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk pahala. Jariah seperti itu. Betul, Ya, betul. misalnya kita didik anak kita, dia misal mau masuk kamar mandi, papi, mami, pop, itu kan lari tek 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 masuk kamar mandi, dia tangan kaki kanan dulu, tambah basmalah. Stop, ya stop. Bang, hus masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Keluar ke kamar mandi, kaki kanan saya baca basmalah. Kalau belum hafal doanya basmalah saja. Kita niatkan segala ibadah kita dengan basmalah. Dilakukan setiap hari, Pak Bu, itu kunci surga di rumah, didik anak kita. Ya di rumah, nggak ada di mana-mana. Bayangkan berapa income Anda, income pahala Anda ketika itu dilakukan. Dua contoh saja loh Kai. Pakai sepatu masuk kamar mandi, Iya, belum tidur, belum makan, ya, belum cara pakai baju. Dari merem melek itu udah banyak sekali bonus pahala dan pintu surga di depan mata. Surga itu nyata kalau begitu gitu kan. Iya, Ya, gitu. baik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini banyak sekali Sebenarnya, nih betul. yang akan saya sampaikan. Tapi mohon maaf ya, kita menceritakan apa adanya lah. Kenyataan seperti dan konsep-konsep Islam memang seperti itu Kai gitu loh. Sebenarnya pembahasannya masih sangat masih sangat banyak dan masih sangat panjang. Bahkan saya penasaran dengan keseimbangan antara anak dengan orang tua itu harus seperti apa dalam pendidikan di rumah. Tapi itu nanti simpan dulu Bang, simpan dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih yang masuk biar kita sama-sama bahas ya. Ada satu pertanyaan dari akun Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Baru-baru ini ada berita wanita melecehkan Al-Quran. Bagaimana kita menyadari orang yang melecehkan Al-Quran? Dari ini saya jawab Kai ya, langsung saja. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Bagaimana ketika kita ada viral memang baik di medsos ataupun di berita itu seorang wanita melecehkan Al-Quran, melempar, ingin mengancam dan lain sebagainya. Saya kira kalimat melecehkan itu sudah negatif. Betul. Ada sudah suatu hal yang buruk. Kalau dari kalimat awalnya ada sesuatu yang buruk, pertanyaannya bagaimana? Jangan. Iya. Sebuah kesalahan. Terus yang dilecehkan Al-Quran, dosa. Betul. Al-Quran itu adalah kompas. Ketika kita berada di samudra yang luas, lalu kita berada di sampan ataupun kapal yang besar, kita tidak punya bawa kompas. Kita bisa aja kita tenggelam, terhempas tanpa arah, tanpa tujuan. Ya, terombang-ambing di tengah lautan, menabrak sana sini, bahkan karang dapat menghancurkan, mengkaramkan perahu kita. Tetapi dengan kita bawa kompas, oh ini gunung sini, ini daerah sini, oh ini ada lautan yang banyak batu karang, diarahkan lain sebagainya. Itu kompas penyelamat, dan kita hidup itu kompas kita adalah Al-Quran guys, ya Al-Quran gitu loh. Terus kita membuang Al-Quran, ya
satu hal yang begitu menentukan dalam hidup kita. Jawabannya ada di Anda deh, kayaknya saya jadi emosi nanti. Ya nggak boleh gitu aja dah. Dosa besar gitu loh, insya Allah. Kalau sikapnya mungkin, sikap kita sebagai apa ya, dikaitkan dengan pendidikan itu harus menyikapinya seperti apa? Menyikapinya karena kita tentunya cara kita untuk menyikapi sebuah masalah itu. Yang pertama kita harus melihat akar masalahnya dulu. Yang kedua kita harus memahami dari siapa masalah ini muncul. Iya, betul. Sehingga kita bisa melakukan solusi-solusi yang bijak. Kalau seandainya misalnya begini Kak Ai, seandainya dilakukan oleh orang yang tidak paham itu Al-Quran, seandainya dilakukan bukan oleh umat Islam, seandainya dilakukan misalnya gara-gara sesuatu yang membuat dia akhirnya kecewa dan sebagainya, kan kita harus melihat juga latar belakangnya. Walaupun prinsipnya itu masalah yang tidak dibolehkan, tetapi untuk menyelesaikan solusi, saya kira kita harus paham dulu. Sehingga ketika seorang dokter bisa memahami ini sakit apa, diagnosanya apa, dia kasih obatnya itu pas. Yang pas. Ya, obatnya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dia. Seperti itu. Kita harus melakukan seperti itu. Jadi itu ya, jadi sikap kita sebagai orang yang berpendidikan ya harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita terbawa-bawa melihat berita itu mencap buruk, mencap jelek dan sebagainya. Tapi tetap harus mencari dulu bagusnya, istilahnya tabayun mungkin ya dalam bahasa ini, bagaimana sih prosesnya seperti itu. Tapi perbuatannya semua Ya, kita sudah jelas itu. selesai, perbuatan itu tidak baik, semua kita mengecam. Betul. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya ya kita hargailah semua manusia. Kita harus cari hal yang sikap yang terbaik. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya dari akun Elini_Fatika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini bertanya, apakah ada tips melapangkan hati dalam bersabar, dan apakah tanda-tanda orang tersebut sudah mencapai level sabar? Terima kasih atas penjelasan. Baik, Ya, tips-tips terima kasih. untuk bersabar. Tips bersabar. Kayaknya ini kalau milenial para mahasiswa ini jadi bahasanya udah Iya, bahasa. betul. Tips untuk bersabar. Yang pertama, ya, jangan izinkan hati Anda. Dari pertama ini kunci ini. Yang pertama, jangan pernah izinkan hati Anda untuk menerima satu hal yang buruk. Betul. Ya. Kenapa? Karena benteng dari segala itu adalah hati. Hati. Inna fi jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat kullu ala wa hiya qalbu. Betul. Ya, yang pertama. Sesungguhnya di dalam badan kita ini ada segumpal darah. Ya, apabila segumpal darah ini dia baik, maka akan baik seluruh jasad amalan ibadah kita. Seluruh tubuh kita akan berbuat baik, tangan, mata dan sebagainya. Wa idza fasadat, apabila dia rusak, akan rusak semua amalan. Ala wa hiya qalbu. Apa itu hati? Maka jangan sampai izinkan hati kita untuk menerima satu hal yang buruk. Betul. Ya, maka setelah tidak menerima satu hal yang buruk, yang kedua, kenali diri Anda sehingga Anda mengenal siapa Tuhan Anda. Ya, ketika sudah kita mengenal diri kita, siapa saya? Oh iya, dulu saya tidak ada. Dulu saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk di dunia ini. Tetapi Allah izinkan saya untuk berkompetisi dengan miliaran calon manusia lain dan saya pemenang. Oh my God, saya adalah pemenang. Ya, kenapa saya harus gampang sekali tidak bisa menguasai diri saya? Harus bersabar, bahagia dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bermuhasabah diri. Cari sahabat-sahabat, ya, ingkang soleh kumpulono. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang positif, geng-geng yang baik. Walaupun geng itu konotasinya buruk, tapi sahabat-sahabat yang baik, yang majelis-majelis yang baik, ataupun istilahnya komunitas-komunitas yang baik, untuk kita terus terjaga untuk baik dan bersabar. Dan kalau dari diri kita, ketika kita sedang marah, bagaimana caranya? Rasul mengajarkan, ambil air wudhu. Ambil air wudhu, tidak bisa sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak bisa, kalau Anda sedang duduk, berdiri. Kalau berdiri tidak bisa, sedang berdiri kamu marah, duduk. Ya, kalau sudah berdiri masih marah, duduk masih marah, tidur. Ya, kalau nggak bisa tidur, macul sawah 1 hektar, capek nanti tidur. Jadi banyak sekali cara, happy aja gitu loh, cara happy bersabar gitu. Intinya terus yang kedua, ini sering saya sampaikan kepada keluarga saya di rumah ini, Kak. Kalau kita bermasalah dengan orang lain, terus saya hanya simpel saja. Misalnya kebetulan ada masalah dengan si A. Saya tanya, emang si A selama ini ngasih
kamu makan, kehidupan. kamu hidup. Enggak. Kenapa kamu lebih mikirin dia daripada aku suamimu sayang? Gitu kan? Kenapa kamu lebih memikirkan dia? Oh ya juga ya, lebih baik kita mikirkan anak lah. Jadi lebih baik kembalikan ke hal-hal yang positif intinya. Betul. Ya nggak perlu kita mencari-cari loh, enggak. Itu kerjaan setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, gitu kan? Yang Dari arah mana membisikkan-bisikkan, saja. Iya, membisikkan-bisikkan sabar. Yang malaikat bilang sabar. Yang setannya, kamu begini, kamu terhina gitu. Iya, Tidak. betul. Orang yang dihina tidak pernah dia hina apabila dia dapat bersabar. Bahkan di sisi Allah, orang yang dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dia menerima itu semua bersabar, ya, maka Allah di situ akan surga di situ akan malaikat, semuanya akan menjadikan kita orang yang naik levelnya. Jariah kita itu. Ya, Kita jadi, semakin dihujat, semakin apa itu kayak dedaunan yang jatuh itu. Jadi dosa kita itu jatuh dan sebagainya, tinggal daun-daun yang indah itulah pahala kita. Pahala dia kalau ada kebaikan masuk ke kita. Jadi santai aja, men. Anak muda, slow. Ya, jadi itu ya, maksudnya jangan kita terlalu terfokus ke dalam hati kita yang sedang tersakiti. Nah, itu malah nanti akan membuat kita pikirannya juga kemana-mana gitu ya. Selanjutnya dari akun Fadlan 1628. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya tentang bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan menghadapi orang yang tidak bisa menerima saran ataupun masukan. Ini ada orang yang tidak bisa menerima saran dan masukan. Sikap kita istilahnya agar kita tidak kecewa, tidak terluka, tidak tersakiti, tidak marah, tidak benci ketika kita menemui seseorang yang ketika kita beri masukan Keras kepala susah untuk kita beri masukan. Enjoy aja. Gitu loh. Enjoy aja. Maksudnya gimana kok sesimpel itu? Hidup tidak sesimpel itu kali gitu kan bilang itu. Tidak semudah telapak tangan. Kali. Maksudnya begini, ya. Islam itu mengajarkan begini. Kita mendidik anak, ya. Kita itu tugas kita hanya mendidik dan berproses. Berkaitan dia mau pintar, dia mau cerdas, dia paham dan saya bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah. Itu basic sekali. Sama ketika kita ya menyampaikan kebaikan, Rasulullah ketika dia berdakwah menyampaikan kebaikan dan sebagainya, kenapa dia bisa bersabar? Dilempar tai, kotoran, dicaci, dimaki, dihina, difitnah dan sebagainya. Kenapa bisa bersabar? Karena Rasul itu diutus bukan untuk, dia tidak punya hak untuk merubah semua itu. Tapi dia diutus bertugas untuk menyampaikan. Betul. Ingat ya, tugas kita itu hanya menyampaikan kebaikan. Hasil Wallahu a'lam. Allah. Tetapi kan tidak mungkin ketika kita sudah berproses baik kita tidak mendapatkan kebaikan. Betul. Banyak sekali janji-janji Allah dalam Al-Quran dan hadis yang menceritakan bahwa kalau begini jalannya. Pasti gitu loh. akan seperti Ya, jadi terus saja berbuat baik. Tugas kita itu berbuat baik, gitu loh. Memberitahu masukan. Tentunya kita harus tahu ilmunya. Betul. Memberitahu misalnya keras kepala itu ayah kita sendiri. Ingat, namanya ayah itu tetap ayah, orang tua itu tetap orang tua. Tua. Kita muda, tetap dia tua, gitu loh. Tidak bisa kita jadikan dia orang muda. Maksudnya apa? Kok saya bingung Pak Ustaz? Maksud kita, jangan sampai ketika kita mengingatkan misalnya, Pak, sholat. Tua orang sholat merokokku. Jagung wae. Anak ikut sholat, mereka orang sholat. Bim, mereka kan belum astagfirullah. Bukan cara seperti itu. Kan di beberapa waktu lalu kita kasih contoh tuh. Bagaimana seandainya ada orang tua yang susah sekali dia tidak sholat, kita kasih tahu, jangan kita marahin, kita ajarin, dia lebih tua, dia pengalaman lebih banyak gitu loh. Caranya apa? Kita mau sholat ya kemarin contohnya kayak salami, ya Dad, gua berangkat sekolah sholat dulu ya Dad, assalamualaikum. Bila perlu peluk ayah, doakan aku selalu menjadi orang baik dan soleh. Iya nak, amin. Ayah berharap seperti itu, hatinya terus terketuk. Kenapa? Hati itu bisanya kan dikelola, diindikan untuk menjadi hati yang baik. Itu terus kita berbuat baik. Insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jadi mungkin sikapnya itu ya kita harus paham dulu lah. Paham maksudnya tugas seorang muslim itu yang menyampaikan, mengingatkan. Adanya sikap orang terhadap kita mau seperti apapun ya nggak ada masalah. Kita happy aja lah. Kalau misal gini Pak ya, sekarang
simulasinya begini. Di rumah kita ada berapa orang? 5 orang. Keluar lagi tetangga kita ada berapa rumah? Banyak rumah. Orangnya ada berapa? Berpuluh-puluhan. Keluar lagi satu kampung ratusan. Keluar lagi satu kecamatan jutaan. Keluar lagi ribuan. Keluar lagi satu negara, men. Manusia tuh banyak gitu loh. Betul. Ngapain kita mikirin satu orang yang membuat kita kecewa? Betul. Dari 10 orang apakah semua jahat semua? Enggak lah. Enggak mungkin. 1-2 jahat, it's okay gitu loh. Kita cari yang baik. Tapi kalau misalnya seandainya ada 10 orang, kita hidup dengan 10 orang, 10 orang itu jahat sama kita, yang kita nggak perlu nuntut 10 orang itu, introspeksi diri. Kenapa sih 10 orang ini kok seperti jahat seperti sama saya? Siapa yang salah? Ya nggak mungkin lah. Orang semuanya begitu, saya begini. Introspeksi. Ya, lebih baik kita introspeksi diri. Saya kira itu solusi-solusi. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum sebelumnya dari Azra Naila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada sebagian muslim yang mempercayai bahwa pergi ke negara kafir hukumnya haram atau tidak dilakukan. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan Utlubul ilma walau bisyai'in. itulah ilmu sampai Medina dan di sana itu juga merujuk ke negeri-negeri lain, padahal sebagian negara yang pendidikannya bagus merupakan negara non muslim. Mohon pendapatnya bagaimana? Nah, Ini perjuangan kita ini. Iya. Sebagai negara memiliki pendidikan yang baik. Oh my God, Darul Hikmah the best. mungkin kalau menurut saya gini Pak, pendidikan seperti apa dulu yang baik itu? Nah iya, ya kita jawab dari Iya. kita berpergian ke negeri orang kafir atau lain sebagainya. Loh, kamu ngapain di sana? Gitu, mau berdakwah, Ya. mempelajari ilmu keduniaan, misalnya belajar bagaimana buat helikopter, belajar bagaimana ilmu berternak dan sebagainya. Monggo sok atuh, ngapain gitu loh. Kecuali kalau Anda pergi misalnya, oh gua mau belajar tentang Allah Tauhid, nih, akidah. belajar Al-Quran di negeri kafir, Fikih. ngapain juga gitu loh. Iya. Kan salah tempat, jadi boleh gak ya monggo saja lah ngapain. Iya. Seandainya saya bisa kesempatan nih kalau ada mau giveaway ini ngasih tiket misalnya saya ke Jerman, ke Iya, Amerika betul. gitu kan, atau kemana umroh dulu lah, amin, haji dulu ke negara-negara yang situ misalnya dikasih, saya oke berangkat coy gitu kan. Buat apa kita pelajari? Konon cerita adik saya itu pernah di Jepang di Jepang itu tidak ada orang, maksudnya jarang lah yang membuang sampah itu sembarangan. Betul. Kalau katakan itu bukan negeri mayoritas muslim, benar. Apakah kita boleh belajar dari mereka? Boleh. Terus kalau Anda belajar dengan sikap mereka itu, tapi kan mereka tidak, misalnya belum mendapat hidayah tentang Islam karena berbeda agama, mereka sesuai penganut mereka. Tetapi kan semua itu ada ajaran dalam Islam. Bagaimana bersih, bagaimana sikap-sikap itu kan ajaran Islam. Sehingga kita bermuhasabah diri. Gila men, gitu kan. Ajaran gua dilakuin sama yang bukan agama gua, gitu kan. Gua tersinggung, gitu kan. Gua terharu, gitu kan. Gua harus jadi lebih baik lagi deh. Ini ajaran gua, please Allah kasih tahu gua. Oke, gua jadi orang baik kan gitu. Boleh saja gitu kan. Ya pendidikan, saya kira pendidikan yang baik di mana? Saya kira ada hal-hal mungkin pengetahuan, keilmuan, negara-negara maju baiklah, luar biasa gitu kan. Tapi kalau pendidikan, ya dari segmen pertama sampai terakhir harus kita tahu, harus paham di mana kita harus belajar untuk pendidikan. Iya, keharamannya itu mungkin harus digaris bawah ya. Keharaman itu ya karena takutnya kita malah ikut budaya yang non muslim itu tadi dan lain sebagainya. Mungkin di situ malah jadi haram gitu. Nah ya iya, kalau misalnya kita bepergian terus niatnya pingin mencari apa pengen kagum dan pengen seperti mereka, ya sudah lah wassalam gitu kan. Mungkin bisa jadi sama dengan yang apa dikatakan kalau kita menyerupai suatu kaum maka kita sebagai mantasabaha biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Jadi ya mungkin seperti ini itu. Mungkin ada akhnia, para bos-bos ini, bosku Mbak Ibu ini. Baik, jadi bos itu ya. gitu kan. Kalau ada ini mau giveaway ke kita ini, saya dan Kak Ai mungkin syutingnya di Jepang. Syutingnya di mana nanti kalau sudah nggak ada pandemi oke lah. Itu Kak Alan, keren dong, saya penggemarnya nih, saya sediain tiket untuk ke Amerika. Alhamdulillah, oke, bismillah. Nggak apa-apa gitu kan, tergantung apa tujuan niat kita. Tapi kalau kita belajar, misalnya lo belajar Al-Quran di Cina, ngapain? Banyak kiai, pondok pesantren, Darul Hikmah kan gitu toh, iya kan, kru gitu ya? Jadi udah simpel aja, hidup itu simpel.
Iya, jadi seperti itu ya. Jadi memang kita harus ngelihat dulu. Jadi dari mana ini. Ya. Baik, Tidak ada pertanyaan lagi? cukup ya. Cukup ya, waktu Nah, dari catat-catat karena itu. Waktu juga sudah mendekati overtime. Jadi silakan Bang Alan mungkin closingnya. Jadi Pesan-pesan. gini Pak, tujuan dari sebuah proses pendidikan itu adalah agar kita menjadi orang yang seutuhnya. Jadi hidup itulah simple. Jadi kita nggak terlalu banyak pusing, banyak stres. Simple itu maksudnya simple gimana? Ya harus menjadi moto kita bersama. Ini moto, makanya channel yang positif itu harus dipantengin nih, di subscribe gitu kan. Hidup itu simple, sesimpel ketika mata lo mengantuk dia tertidur dengan sendirinya, dan ketika terbangun dia terbangun dengan sendirinya tanpa harus ada remote, tanpa harus ada mesin alat lain. Itu simple sekali. Saya kira sesimpel itu. Kenapa? Karena memang Islam itu simple sekali. Sudah diajarkan bagaimana sholat, bagaimana puasa, udah jelas semuanya. Gitu loh. Tinggal kita menambah hasanah keilmuan kita. Bagaimana kita menambah hasanah keilmuan kita? Mondok. Ayo mondok, kan Darul Hikmah gitu loh. Insya Allah ya gurunya baik-baik, insya Allah diajarkan kebaikan. Mungkin itu saja sih dari saya apabila ada kata yang salah, apabila ada pendapat yang kurang tepat, kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang manfaat, alhamdulillah kita bersama-sama belajar, begitu saja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang Alan atas waktu dan ilmunya yang insya Allah banyak sekali kebaikan dan manfaatnya bagi kita. Sekali lagi saya ingatkan kepada para sahabat Darul Hikmah, silahkan mulai dari sekarang mungkin bisa di komentar-komentar di video, pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan sehingga nanti ketika kita dalam pembahasan lagi di minggu akan datang, kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan yang menjadi pembahasan itu sendiri. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak salah-salah kata. Saya dan Bang Alan izin pamit undur diri untuk di pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.